Ya, ini adalah pilkada paling sulit dalam sejarah pilkada di Indonesia. Meskipun pilkada kita baru kita selenggarakan pasca demokrasi, tetapi pilkada yang akan berlangsung tanggal 9 Desember yang akan datang, itu bisa kita sebut sebagai pilkada yang paling rumit. Karena ini adalah pilkada dalam krisis, ya. Kita sebagai bangsa melalui pemerintah bersepakat bahwa kita akan tetap menjalankan pilkada dalam situasi COVID masih merajalela di mana-mana, dan Indonesia termasuk negara yang dianggap punya masalah ya dalam mengatasi corona ini. Nah, itulah sebabnya pilkada ini akan krusial karena tidak saja diselenggarakan dalam krisis, tetapi juga tipe kepemimpinan yang dibutuhkan hasil dari pilkada ini sendiri juga adalah tipe kepemimpinan yang sadar krisis, punya sense of crisis gitu. Itulah sebabnya dia penting gitu. Mampukah masyarakat kita memilih orang yang punya kekuatan, punya tenaga, punya energi, punya kemampuan untuk berhadapan atau menghadapi krisis ini, membawa masyarakat keluar ya dari krisis. Itu seperti mengendarai perahu dalam turbulensi gelombang ombak yang luar biasa besar. Nah, yang kita perlukan itu seorang nahkoda yang kuat gitu. Di tingkat nasional ada kritik terhadap manajemen krisis, tapi di tingkat lokal para kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur itu bisa mempraktekkan manajemen krisis secara lebih konkret. Nah, ini tentu memerlukan tipe-tipe kepemimpinan yang lebih khas gitu dibandingkan dengan pilkada lainnya. Semua ilmuwan di dunia, semua otoritas di dunia mengatakan krisis ini akan lama, dan kita belum tahu ujungnya seperti apa. Sebab meskipun ada penemuan vaksin yang dianggap bisa mengobati, tapi juga ditemukan varian baru dari virus itu sendiri. Jadi efek virus itu kepada tubuh manusia karena variansinya atau variannya itu berbeda-beda. Jenis COVID ini akan berkembang, COVID-19, COVID-20, dan seterusnya itu, maka dapat dikatakan bahwa penemuan jawaban terhadap COVID ini juga akan ambil waktu yang cukup panjang. Oleh sebab itu, banyak orang yang menduga krisis ini akan lama. Negara-negara besar, Amerika, Jepang, Rusia, negara-negara Eropa, semuanya kebingungan, jangankan kita. Nah, kita melihat kebingungan di tingkat pemerintah pusat terjadi. Tapi apakah kemudian kebingungan ini akan turun sampai ke desa, itu tergantung kepada pilkada ini gitu. Apakah pilkada ini akan menghasilkan para pemimpin yang bisa menghadapi dan melawan krisis yang semakin berkembang ini gitu. Jadi itu saya kira penjelasan para ilmuwan, WHO dan sebagainya sudah kita dengar. Sekarang nahan krisis ini di bawah gimana caranya? Itu pemimpin kepala daerah.